Kalau orang jiwanya sempit, timbang kopi dong. Pulang dari kantor, mah bikin kopi. Kata bini, astagfirullah, air udah gue masakin, kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja sendiri. Aduh, gua capek-capek kerjanya itu. Gak ada ya masalah. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Ini anak kecil itu mengatasi masalah tanpa masalah. Dan ini hidup yang paling bahagia adalah bagaimana orang mencari solusi terbaik. Sebab di mana ada gembok mesti ada kunci. Kalau gemboknya dari toko A, jangan cari kunci di toko B, tidak bakalan nemu. Kalau kita yakin masalah ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un, asalnya dari Allah, maka kuncinya ada di Allah. Maka malamnya baik, jangan tidur terus, biar kita hidup sehat. Contoh tuh anak muda bujangan yang diputusin oleh ceweknya, dia stres. Kalau stres, malamnya nggak bisa tidur, itu tandanya lagi susah. Malamnya nggak. Kalau kita benar-benar lagi susah hidupnya, maka malamnya jangan. Terus orang seneng yang kayak gitu, benar nggak? Maka orang susah itu malamnya melek. Bangun nggak malam? Lihat SPBU. Kalau siang antrinya panjang, kalau malam dikit langsung diisi, apalagi jam 3 ngisi bensinnya, benar nggak? Langsung. Jangan tidur terus. Allah cipta problem untuk supaya kita sadar bahwa kita butuh kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, fa'atuka lahu dzatiyatun wa wurudul asbar mudzakiratun bima khafiya laka minha. Rasa butuh Anda kepada Allah merupakan watak dasar Anda sebagai manusia. Karena itu problem datang sebagai cubitan Tuhan supaya kita sadar bahwa kita hamba yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mengatasi masalahnya dalam kita dijagain. Seperti mohon maaf sedikit menyinggung masalah virus kemarin. Kan betapa banyak orang yang takut sama virus. Saya virus dekat, saya pakai virus. Itu begini. Jangan dicoba. Ini jalanan ditutup di sini. Tapi kalau belok pun, kalau ini lurus ada corona. Kalau belok begitu. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Saya suka pikir, mohon maaf, cara penanganannya begitu. Cara penanganannya kalau dipikirin kayak begini, betapa teman saya rumahnya di Taman Mini. Saya di mana? Ini Taman Mini. Ya, itu dia naik motor Gojek dari rumahnya nih menuju kantor, kan praktek di kantor renggang, pulang rapat waktu itu. Jadi yang ada corona ini gimana? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Ada nggak yang model begitu? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi anak kecil itu, saudara, kanu idza tasara'u ila sud. Anak kecil itu bila dia berselisih segera berdamai. Kita sama istri mau ribut, mau ngapain di rumah? Begitu. Coba kita tonton tuh film lucu. Sesekali kita nonton film lucu, tertawa nggak? Tertawa. Kalau sampai 10 kali, tertawa nggak? Kenapa? Bosan. Ini harus diambil dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan di perkantoran. Kemarin ribut lagi sama dia, ini besoknya sama dia lagi. Kata bosan, ditengkar kayak begitu. Mau ngapain? Nggak usah. Tenang. Bagaimana kita harus mengolah jiwa? Kalau Jakarta dipikirin jalanan,
tidak ada macet bagi orang yang sabar. Benar kan? Karena kita nggak sabar, maka jalanan udah nggak pakai tajwid, nggak begitu hal itu kok, udah serobot aja. Saya nggak paham apa ini juga ikut ini ya. Jadi kayak begitu. Maka jangan dijadikan masalah kehidupan kita. Biar kita tenang, hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kanu la yashtaquna ila khaliqihim idza maridu. Anak kecil itu tidak pernah menjelek-jelekan Tuhan ketika sakit. Kalau sakit, ada problem, enggak pernah nyalain Allah. Enggak pernah. Anak kecil enggak kayak dia ada orang dewasa. Tuhan, gue udah tahajud 2 bukan 2, udah 8 nih kata si guru. Tapi ngapa? Tuhan di sana. Insaf aja baru kemarin. Kayak model begitu. Tuhan mulu yang disalahin. Ini bagaimana? Anak kecil bila dia sakit, dia tidak pernah menjelek-jelekan Allah. Dia kalau sakit, kadang ibunya bingung, kenapa anak saya tidak makan, suruh makan susah. Begitu, karena dia tidak mau menjelek-jelekan Tuhan. Sebab itu bukan akhlak yang terbawa pada lagu yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrahnya anak kecil kayak gitu. Dia tidak seperti kita. Ya Allah, pas sudah ke masjid kaki saya uratnya pada asam. Pas udah ke masjid kata dia, ini bukan udah ke masjid, tapi ini sisa-sisa dulu main kebongkaran tanaman, ke berumpu, begitu, ke rotan, begitu. Kemudian, ini kan sisa. Justru alhamdulillah sekarang ini sehat. Tandanya pas kaki asam urat sudah mainnya ke masjid. Dulu masih sehat, jauh sama masjid. Sebetulnya dulu sakit, begitu. Cuman bungkusnya sehat. Sekarang sehat, cuman bungkusnya sakit. Kita itu mau dengan bungkus berisi. Anak kecil dulu. Dan ini perlu yang harus kita pahami bersama saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, keempat, anak kecil itu kanu idza akalu ijtama'u. Anak kecil itu kalau makan pengennya bareng-bareng sama temannya, permen pengen bagi. Itu yang mendidik pelit orang tuanya. Dia makan kue, Dunkin Donat, jangan keluar rumah, tadi minta lagi. Bapaknya yang ngajarin pelit, gitu. Jangan di dalam aja, gitu. Coba, yang mendidik dia pelit ayahnya. Pada anak kecil tuh pengennya ada, pengennya berbagi, percis kayak orang tukang mancing. Coba lihat orang mancing, airnya nggak dikasih ikan, nggak dikasih umpan pelet, taruh di empang, dapat ikan kan? Kenapa enggak? Kata ikan ente beli. Kalau pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Ini anak kecil, ini akhlaknya baik. Kalau makan pengennya bareng-bareng sama temannya. Kenapa? Kalau makan bersama-sama tuh nih, yang tadinya kurang nafsu makan, ada teman-teman jadi semangat. Betapa belakangan ini cara penanganan orang sakit terhadap repot. Memang begitu ya, namanya kita ada itu. Orang sakit butuh dihibur, ditengok nggak boleh. Apa stresnya? Stresnya ini yang tambah akut bahaya. Kalau udah stadium, Pak. Anak kecil tuh kalau pengen makan kan. Kalau kita kalau makan ngumpet,
Udah tahu begitu tuh, piring udah kosong baru diupload di grup WA. Keren kan? Bukti makan di restoran, bikin orang ngiler. Ada nggak yang model begitu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak akalu ijtama, anak kecil itu kalau dia makan pengennya bersama-sama, nikmat, makan bersama-sama, nikmat. Anak kecil. Yang kelima, kanu idza khafu larifat uyunuhum bidumu. Anak kecil itu bila takut nangis. Anak kecil bila takut matanya mengalirkan air. Itu kalau kita benar-benar takut kepada Allah, seringlah kita menangis kepada Allah. Mau kemana kita? Siapa yang bisa menyelesaikan problem kehidupan kita? Hanya Allah. Maka jangan kita sungkan-sungkan untuk duduk di sebelah. Menangislah kepada Allah. Bila benar-benar kita takut sama azab Allah, takut pada murka Allah, takut sama kodok Allah, maka kita hendaklah, kalau benar-benar takut, maka kita hendaklah banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 karakter ini bila kita jalani dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan bahagia, happy, kaya puncak. Makanya wajar dalam hadis yang sahih sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghira. Bukan umatku yang terbaik orang yang tidak sayang kepada bocah. Kenapa? Karena di dalam dirinya banyak karakter mulia yang patut untuk diakses, download oleh kita, dan diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita supaya menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Jangan banyak-banyak kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semuanya limpahan barakah. Umur kita barakah, rezeki kita barakah, usaha-usaha kita barakah, target-target kita barakah. Mudah-mudahan keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, teman-teman kita barakah, lingkungan kita juga barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya rafi'ad darajat, ya ghafiral dhunubi wal khati'at, ya kafiyal muhimmat, ya kashifal kurubat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'awat. La tada' lana damban min majlisina hadha illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la jahilan illa 'allamta, wa la nasiyan illa dzakarta, wa la faqiran illa aghnayta, wa la madinan illa adaita, wa la maridan illa syafaita, wa la habiban illa hafidta, wa la aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbatta, wa la hajatan min hawadithid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana ya Allah, wa nawwir qulubana wa shrah sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ارزقنا يا الله برزقك الحلال وبارك لنا في العلم والقلب والمال والأهل والولد والعيال وقنا وإياهم شر ما تأتي به الأيام والليال بحولك وقوتك وقدرتك يا عزيز يا متعال يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمشايخ هذه البلدة أجمعين ولمن عمر هذا المسجد وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا ودعاءنا وصدقتنا وتعليمنا وتعلمنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة